Jadi dia ngepost kalau Aini atau istrinya ini mengalami ngidam yang aneh-aneh. Jadi Aini ini pernah ngidam ingin mendatangi rumah sakit yang terbengkalai sendirian malam-malam. Waduh, kayak Kafuri ya. Halo teman-temannya Furi, kali ini Kak Furi bersama Creepy Doll series Kuntilanak Merah akan membahas tentang istri yang ngidam aneh-aneh dan videonya kita ambil dari TikTok. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channelnya Furi Harun dan aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari setiap segmen yang muncul di tayangan YouTube channel kita. Istri ngidam aneh, videonya ada di TikTok dan lumayan rame nih yang nonton. Jadi istrinya suka ngidam aneh-aneh ya. Lumayan sering lah ya ibu hamil ngidam aneh-aneh. Tapi pernah nggak sih sampai ngidam membersihkan pusaka? Jadi kita ambil videonya dari TikTok @horeamisme ya. Jadi dia ngepost kalau Aini atau istrinya ini mengalami ngidam yang aneh-aneh. Jadi Aini ini pernah ngidam ingin mendatangi rumah sakit yang terbengkalai sendirian malam-malam. Waduh, kayak Kafuri ya. Terus juga ingin berendam di air terjun sampai membersihkan pusaka dari hamil 3 bulan sampai 6 bulan. Dan juga dia sering keliling-keliling kompleks sendirian tengah malam sampai subuh ke pantai tengah malam, juga sering dia kabur. Dan kalau nggak diturutin, dia kejang dan muntah-muntah darah. Nah, dan di Twitter private istrinya juga pernah banyak tulisan-tulisan yang sangat aneh. Mereka juga banyak mengalami hal-hal yang aneh. Tetapi setelah ngobrol dengan Papa Aini, ini memang dari dulu sudah sering ngalamin hal yang aneh-aneh. Salah satunya saat dia berumur 3-5 tahun. Aini sering hilang tiba-tiba tengah malam padahal rumah dikunci dan tidak ada tanda-tanda pintunya kebuka. Saat itu papanya lagi tidur lalu dicariin. Ternyata udah jauh pergi dari rumah. Kadang di rumah kakeknya juga sendiri. Kadang ada juga tetangga ke rumah ternyata nganterin Aini pulang. Umur 3 loh ini, dan itu nggak hanya terjadi pada saat Aini kecil. Pas SMP juga sama seperti itu. Tiba-tiba ketemunya di hutan. Aini ini memang keturunan leluhur orang yang berpengaruh di situs budaya Pulau Majeti, Kampung Siluman di Banjar. Rumahnya bahkan tetangganya sering merasakan teror, tetapi tidak menjelaskan bentuk terornya seperti apa. Mereka sudah mencoba pengobatan dari ke psikolog, ruqyah, ngobrol dengan tokoh-tokoh masyarakat yang mengerti leluhur mereka. Namun sampai sekarang belum ada jawaban. Alhamdulillah kandungannya masih aman. Oke, jadi kalau Kafuri lihat tidak ada yang terlalu harus dikhawatirkan. Muntah-muntah darah yang Aini alami bukan akibat dia terkena serangan santet, tetapi memang ada makhluk lain ya yang sifatnya dari leluhur yang ingin menjaga, sehingga ada sedikit bentrok energi. Makanya kenapa Aini ini senang sekali berendam ke tempat-tempat yang horor. Aini juga senang melakukan kegiatan-kegiatan membersihkan pusaka. Dan kalau tidak dituruti bisa kejang-kejang, bisa muntah darah. Sebenarnya yang kejang-kejang, yang marah itu adalah khodamnya yang memang secara sengaja diturunkan oleh leluhur untuk menjaga anak serta keturunannya. Jadi nanti setelah Aininya sendiri melahirkan, insya Allah akan aman. Biasanya peristiwa-peristiwa ini memang terjadi pada saat seseorang mengandung atau pada saat seseorang mengalami menstruasi dan saat-saat yang penting di dalam kehidupannya. Ada juga beberapa anak selain kejang-kejang juga pernah Kafuri temui rambutnya menjadi gimbal, dan setiap mau ada pergantian usia ada saja kejadian-kejadian aneh. Jadi kalau dilihat dari video ini tidak perlu di gimana-gimanain ya, jangan terlalu khawatir, diikutin saja karena memang khodam dari leluhur yang sengaja ingin menjaga seperti itu.
Jadi pada saat seseorang melahirkan anak yang rambutnya gimbal, itu yang perlu dilihat ke depannya adalah mencari orang yang bisa berkomunikasi. Nah, apakah memang gimbalnya itu karena anak tersebut memiliki kelebihan? Karena ada anak-anak yang terlahir indigo pun pada saat dia kecil dia rambutnya tiba-tiba gimbal. Lalu pada saat dia menginjak remaja dan sudah mulai menstruasi, gimbalnya tersebut tiba-tiba hilang dan nanti akan muncul lagi di usia-usia tertentu. Nah, biasanya selain didoakan oleh orang-orang sekitar yang memang paham, karena setiap daerah itu berbeda biasanya treatmentnya. Ada yang coba melarung gitu, ada juga yang coba rambutnya dipotong, dibotakin semua, lalu kemudian dibuang di suatu tempat tertentu yang dipercaya di tempat tersebut memang didiami oleh sosok tertentu. Jadi di setiap daerah ada beda, sehingga memang orang tua yang memiliki anak berambut gimbal lebih baik berkonsultasi terlebih dahulu. Apakah memang anaknya memiliki kemampuan khusus atau anaknya ketempelan. Kalau anaknya ketempelan harus segera diobati, tapi kalau memang anaknya memiliki kemampuan khusus, meskipun sudah dilakukan ruatan ataupun larungan, suatu saat gimbalnya ini bisa muncul kembali gitu. Ya, jadi kan sebenarnya jiwa anak dengan jiwa ibu itu terconnecting, apalagi pada saat mereka masih di dalam kandungan. Jadi kalau misalnya selagi para suami masih bisa mengupayakan, lebih baik diikuti. Bukan karena manja aja, kadang ngidam itu adalah faktor yang tidak bisa dimengerti juga oleh si ibu. Kalau udah pengen itu pengen banget. Jadi ibaratnya ada istri yang ngidam kedondong, terus suaminya apa sih gitu kan, ribet banget malam-malam. Kalau memang memungkinkan untuk mencari di pasar, silahkan dicari. Karena memang ada beberapa anak yang akhirnya suka ngiler, suka ileran karena tidak diikutin ngidamnya. Dan kalau secara spiritual untuk mengatasi anak yang seneng ngiler itu memang ada ruatan khusus, di mana nanti ada disediakan nasi tumpeng, nasi gurih, lalu juga kopi hitam. Dan juga ada pertanyaan, misalnya dulu pada saat di kandungan ibunya pengen apa sih sampai si anak ini ngiler terus. Oh iya, pengennya ngidam kedondong. Ya, kedondongnya juga disediakan, lalu meminta maaf ya kepada jiwa si anak sehingga kedepannya dia akan menjadi anak yang normal dan enggak ngiler terus. Jadi ini juga bisa berlanjut sampai dewasa, kan kasihan nanti takutnya dia diomongin atau dibully sama orang lain. Dan juga ada mitos juga katanya kalau sedang hamil tidak boleh menjahit ya, memakai jarum jahit karena nanti bibir anaknya bisa sumbing. Nah, ini juga pada beberapa case seringkali terjadi karena semakin modern orang kan semakin tidak percaya dengan adanya mitos. Tetapi pada saat itu dilakukan, kok bisa bibir anaknya menjadi sumbing? Apakah ada hubungannya? Ada. Oleh karena itu, perempuan-perempuan hamil harus menjaga pikirannya agar senantiasa positif dan juga menjaga perilakunya. Kalau mau melakukan sesuatu, misalnya pun itu adalah hal yang penting dan urgent, lebih baik tanyakan dulu, boleh tidak sih menjahit di malam hari, atau boleh nggak sih seorang wanita hamil melakukan hal seperti ini, karena memang banyak pantangan-pantangan yang akan berpengaruh terhadap kondisi si anak pada saat lahir. Iya, pada beberapa case memang ini sering terjadi, oleh karena itu orang tua, mertua ataupun orang tua si anak ini sendiri pada saat sedang mengandung memang lebih baik tidak memasak, langsung memotong sendiri. Biasanya misalnya orang-orang yang hobi masak, potong ayam dan lain-lain, pada saat sedang anaknya sedang mengandung, mau punya cucu atau misalnya dia sendiri yang mengandung, lebih baik dihindari untuk menghindarkan bala gitu. Jadi kalau bisa beli yang sudah jadi aja, jangan lupa pada saat dimakan berdoa terlebih dahulu gitu. Iya, jadi ibaratnya orang yang sedang hamil itu adalah orang yang harum ya, harum. Dia juga banyak didekati oleh makhluk-makhluk halus. Terkadang tidak semua makhluk halus itu baik, ada juga mereka yang pemarah, ada juga mereka yang memiliki dendam dan sakit hati. Ada juga memang larangan dari alam semesta ini yang mengatakan bahwa tidak boleh menyakiti hewan dan lain sebagainya. Pada saat seseorang hamil, dia akan langsung merasakan akibat dari perbuatannya. Oleh karena itu lebih baik jangan.
Karena takutnya ya pada saat si hewan tersebut tidak didoakan terlebih dahulu pada saat pemotongan dengan tergesa-gesa gitu karena mau masak dan lain sebagainya, dan si hewan tersebut tidak ikhlas ya, tidak mau dikorbankan, akhirnya akan berpengaruh terhadap kondisi bayi pada saat lahir gitu. Sebenarnya dari pertama diketahui bahwa yang bersangkutan mengandung harus sudah mulai hati-hati. Tidak boleh membunuh hewan, membunuh binatang meskipun tikus gitu ya kan, kita geli gitu, lebih baik diusir. Jadi tidak boleh menyakiti sesama makhluk karena nanti yang akan kena imbasnya anak. Oleh karena itu, cerminan kehidupan seseorang itu bisa dilihat pada saat dia mengandung, itu yang paling jelas karena kita akan langsung mendapatkan karma ataupun buah dari perbuatan kita. Ya, kalau profesinya seperti itu biasanya ada ruatan khusus. Jadi untuk orang-orang yang punya jagal hewan ya, memang udah pekerjaannya seperti itu dan akan memiliki anak atau akan memiliki cucu, biasanya mereka selamatan terlebih dahulu. Tapi yang paling utama itu tadi adalah prosesi doa. Jadi jangan asal-asalan karena di sini kita juga bertanggung jawab terhadap perkembangan daripada anak dan janin. Oke teman-teman, ya itu tadi pembahasan kita tentang salah satu orang yang mengalami ngidam yang aneh-aneh. Nah kalau misalnya kalian juga memiliki istri yang sedang ngidam dan pengennya aneh-aneh, kalian juga bisa share di kolom komentar. Tapi bukan ngidam yang pengen mobil Alphard ya, kalau itu mah beda. Misalnya seperti tadi ingin memandikan sesuatu. Nah biasanya orang-orang yang merupakan keturunan-keturunan dan memiliki hodam, misalnya hodam Eyang Semar atau hodam tertentu dari pantai selatan, biasanya memang akan seringkali diikuti. Tapi diikuti di sini dalam hal yang positif ya. Mereka dilindungi agar bayi dan ibunya senantiasa selamat. Nah, karena mereka diikuti, kebiasaan mereka pun biasanya berubah menjadi agak sedikit aneh. Yang paling penting saran dari Kak Furi, apabila tiba-tiba ingin ke pantai atau ingin datang ke tempat angker, jangan dibiarkan berangkat sendiri, tetap harus diawasi ya. Karena bagaimanapun juga kita harus menjaga ibu dan bayinya, mungkin takutnya ada begal, ada perampok atau ada binatang buas. Dan untuk ibu-ibu hamil yang mungkin ngerasa ngidamnya juga mulai aneh, jangan lupa untuk senantiasa berdoa. Kalau muslim jangan lupa untuk membaca surat Al-Waqiah ya, ataupun surat Ar-Rahman agar senantiasa dilindungi dari segala mara bahaya. Oke teman-teman, sekian tadi penjelasan Kak Furi tentang video ngidam aneh ya. Jangan lupa silahkan share pendapat kalian di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada kekurangan. See you on the next episode. Bye-bye.